Anak-anak, ketika ibu panggil namanya, angkat tangan kanannya, kemudian jawab, hadir Bu. Alena, Arkana, Lemira, Haidar, hadir. Maheswari, Kanaka, hadir. Nafisa, hadir. Sebelum kita belajar, kita relaksasi dulu. Relaksasi itu apa? Biar nanti ketika kalian belajar bisa fokus. Kalian ikutin perintah ibu, tangannya sekarang semuanya boleh di atas meja dilipat. Matanya ditutup. Ya, nanti dengarkan musiknya. Matanya ditutup dulu. Semuanya matanya ditutup. Pejamkan matanya. Tutup matanya. Coba tarik nafas dari hidung semuanya. Buang nafasnya jangan langsung, tapi pelan-pelan juga. Tarik nafas lagi. Buang pelan-pelan dari mulut sedikit-sedikit. Tarik nafasnya lagi. Sekarang buka matanya pelan-pelan. Sudah dibuka matanya? Apa yang kalian bayangkan tadi? Apa yang pikiran kalian ketika menutup mata? Tidak ada apa-apa. Kita bayangkan sempurna terjadi. Sudah relax kalian. Mulai pembelajaran hari ini. Sebelumnya, Ibu mau bertanya dulu. Anak-anak, siap. Ibu mau bertanya, siapa yang tadi pergi ke sekolahnya jalan kaki? Aku. Siapa yang tadi diantar naik motor? Siapa yang tadi diantar? Sekarang kalian akan melihat sebuah gambar. Di sini ada gambar rumah. Coba mana tangan kanannya? Di sebelah kanan rumah ada gambar apa? Oh, di sebelah kiri mana tangan kirinya? Ada apa ini? Ada tangan. Nah, tugasnya kalian kali ini menggambar dulu rumah kalian. Gambarnya
Siapa yang pergi ke sekolah? Tadi lihat dulu ada puskesmas. Tadi siapa? Ada yang lewat puskesmas? Siapa yang tadi pergi ke sekolahnya lihat lewat dulu masjid? Ada? Nah, itu berarti kondisi atau keadaan di lingkungan sekitar rumah kalian. Nah, sekarang hari ini kita mau belajar tentang lingkungan sekitar rumah. Nah, tujuannya untuk apa belajar tentang sekitar rumah? Yang pertama adalah tujuannya mengenali dan menyebutkan arah sederhana seperti kanan, kiri, depan, dan belakang. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Berarti itu menentukan posisi. Yang kedua, mengidentifikasi letak benda atau tempat di sekitar rumah melalui gambar atau cerita. Tiga, membaca kata-kata sederhana yang berkaitan dengan arah, tempat, dan pekerjaan di sekitar rumah. Empat, menulis kata atau kalimat sederhana yang menjelaskan letak atau arah suatu benda atau tempat. Yang kelima, menceritakan secara lisan tentang tempat atau pekerjaan yang ada di sekitar rumah. Oh ya, tadi ketika kalian berjalan dari rumah ke sekolah, melihat nggak ada suatu pekerjaan, misalnya Bu aku lihat Pak Polisi, Bu aku lihat tukang sayur, ada yang lihat yang profesi seperti ini? Aku lihat apa manakah? Pasarpam, pintar. Apa tugas pasarpam? Menjaga apa? Menjaga keamanan lingkungan, pintar kan anak hebat. Selain sampah yang lain, lihat apa tadi di jalan? Profesi apa atau pekerjaan apa? Ketika kalian sayur, tukang sayur. Apa Kaira? Guru, pintar. Apa lagi? Polisi. Nah, sekarang coba semuanya berdiri dulu. Laki-laki satu barisan, perempuan satu barisan. Ke belakang, baris. Baris dulu ke belakang. Badannya.
mau membacakan suatu cerita. Kalian boleh lihat gambarnya di depan sana di papan tulis. Dilihat gambarnya, ibu mau membacakan ceritanya. Karena tulisannya terlalu kecil, kalian nggak akan terbaca. Dengarkan dan perhatikan, ingat-ingat apa nanti yang ada dalam cerita. Suatu pagi, Budi berniat untuk berkeliling melihat lingkungan sekitar rumahnya. Terlihat gambarnya ada? Siapa namanya? Budi rencananya mau berkeliling sekitar rumahnya. Budi melewati sekolahnya dulu terlebih dahulu. Di sekolah ini dia belajar. Kemudian dia melihat banyak sekali teman-temannya yang masih belajar di sekolah. Sesudah melewati sekolah, Budi melewati puskesmas. Puskesmas berguna menjaga kesehatan warga. Di sini kalau sakit bisa berobat. Kemudian setelah melewati puskesmas, Budi melewati toko industri atau warung betul. Biasanya di warung itu dijual beberapa macam-macam makanan dan kebutuhan sehari-hari. Setelah melewati toko industri atau warung industri tadi, Budi melewati rumah tetangganya. Kemudian Budi menyapa. Di situ ada Pak Budi, tetangga sebelah Budi. Setelah melewati rumah tetangganya yang bernama Pak Budi, kemudian Budi maju lagi nih, melewati tetangga di seberang rumahnya. Kalau seberang berarti berhadapan dengan rumah Budi. Namanya adalah Bu Ani. Nah, kalau tadi sebelah rumah Budi ada Pak siapa? Pak Budi. Pak Budi. Pak siapa? Pak Budi. Kalau di seberang rumahnya, depannya Ibu Ani. Kemudian setelah melewati rumah tetangganya, dia bertemu dengan seorang petugas kebersihan. Nih, biasanya di lingkungan sekitar anak-anak ada tidak petugas kebersihan? Ada. Biasanya bertugas untuk mengambil sampah. Setelah dari rumahnya, dia keluar agak ke jalan raya nih, ketemu dengan Pak Polisi. Nah, di sekitar rumah Budi tadi bertemu dengan petugas kebersihan, kemudian ada Pak Polisi. Selain itu tadi tempatnya berarti ada apa saja tadi yang dikunjungi oleh Budi, yang dilewati sekolah, kemudian kemudian tetangganya tadi
Mau di mana bolanya disimpannya? Berarti di mana, Kak Faris? Dalam. Angkat tulisannya. Kita tunjukkan. Tiga. Di mana itu Arjuna? Dalam. Pintar. Lagi Randi, simpan di mana bolanya? Coba lihat ke sini. Posisinya di mana itu, Kaira? Oke, lagi. Di mana posisinya? Kalau misalnya mulai dari rumah, nih gambar ini gambar apa? Rumah, hurufnya dari huruf apa saja katanya? Kita lihat, huruf 3 rumah. Oke, rumah. Kita lihat. Nah, betul tidak rumah itu dari RUMA? Kita lihat di sini. Tadi kata kalian hurufnya apa saja rumah? Kita lihat betul di sini. Nah, betul. Rumah dimulai dari huruf R, huruf M, A, dan H. Gitu. Sekarang kita mau melewati apa lagi ya? Ini apa tadi? Sekolah. Kalau sekolah hurufnya apa saja? Kita lihat betul tidak? Sekolah. Kita lihat lagi yang di kartunya. Nah, betul lagi hurufnya. Berarti kalian hebat sudah tahu huruf-huruf untuk membuat kata sekolah. Setelah sekolah kita mau melewati apa lagi? Lihat tadi ada apa? Puskesmas. Apa saja hurufnya? Kita lihat puskesmas. P U S maka E S M A S. Jangan sulit panjang mas karena ini mungkin. Kemudian terakhir ada siapa lagi? Ada apa lagi?
Ya, perhatikan depan. Nah, kita lihat di depan. Ibu punya gambar di sini adalah gambar jenang suatu lingkungan rumah. Coba kalian bisa terlihat tidak? Di sini ada gambar apa? Bola. Kemudian ada gambar kantor polisi. Kantor polisi. Kemudian ada bola. Sekarang ibu tanya, di depan sekolah ada rumah siapa ini? Rumah Doni. Sekarang di sebelah kanan kantor polisi ada sekolah. Di sebelah kiri kantor polisi ada sekarang ini terbaca di depan lapangan bola. Nih, ini lapangan bola. Depannya ada apa? Sekarang ibu tanya, siapa yang di rumahnya suka membantu mamanya membersihkan rumah? Kenapa rumahnya harus dibersihkan? Biar tidak kotor, biar tidak bau. Sekarang kita lihat dulu video di sini. Nah, perhatikan semuanya. Kita lihat ada apa saja. Ini rumahku. Ini taman di rumahku. Jadi boleh aja ya. Tapi jangan dikotik ya rumah itu. Boleh. Ini rumahku. Di dalam rumah ada pohon Egitel. Oh iya, daun-daun dari pohon ini berguguran. Oh, ada sembelih juga yang berserakan. Ayo kita bersihkan dalam rumah. Wah, sudah bersih ya? Tadi halamannya bersih atau kotor? Bersih. Ada yang bersih, ada yang kotor. Kalau halamannya kotor berarti harus diapakan? Bersihkan. Kita mau membahas tentang memelihara lingkungan. Memelihara lingkungan itu tidak hanya sekedar membuang sampah pada tempatnya saja, tapi juga menutup keran ketika sudah digunakan. Kemudian ketika ada pohon atau bunga tidak boleh diapakan? Dirusak, bukan disakiti, dirusak. Misalnya nih, ada apa ya pohon? Seenaknya ada bunganya dipetik itu tidak boleh. Kemudian kalau ada pohon-pohon yang di pinggir jalan, tidak boleh seenaknya ditebang atau dicoret-coret. Nah, mencoret-coret tembok juga termasuk kegiatan yang merusak lingkungan. Siapa di sini yang suka coret-coret tembok? Ada yang suka coret-coret tembok? Kalau boleh, itu merusak lingkungan. Ibu punya gambar. Perhatikan. Di sini ada gambar 8 gambar. Kalian nanti berkelompok diskusi gambar mana yang termasuk kegiatan merusak lingkungan dan gambar mana yang termasuk kegiatan memelihara lingkungan. Nanti ditempel ke sini. Awas jangan terbalik menempelnya, mana yang memelihara, mana yang merusak. Jadi semuanya harus bagi-bagi tugas. Ada yang kegiatannya menggunting, nanti ada yang kegiatan menempel, nanti ada juga yang menulis nama teman-teman. Bisa dipahami tugasnya?
kegiatan merusak lingkungan, menyapu halaman, menyiram tanaman, Depan nih. Tiga. Oke, anak-anak, hari ini kita sudah selesai pembelajarannya. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, tadi hari ini kita sudah belajar apa saja? Mengenal posisi. Posisi ada apa saja? Kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang. Kemudian kita juga mengenal nama-nama tempat. Tadi kalian mengenal ada nama apa? Puskesmas. Kemudian apa lagi? Kantor polisi. Kemudian ada profesi. Tadi profesi ada apa saja? Polisi, dokter, apa lagi? Petugas kebersihan. Baik. Untuk kegiatan pembelajaran ini hari ini sudah selesai. Alhamdulillah untuk sekarang bereskan kembali alat tulisnya. Terima kasih, kita akan bertemu lagi di pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian, guru kelas 1 di SD Negeri Cimahi Mandiri 3. Model Jupiter membuat suasana belajar lebih menyenangkan dan siswa lebih cepat memahami materi melalui kegiatan yang dekat dengan kehidupan mereka. Belajar dengan model pembelajaran Jupiter itu seru. Aku jadi suka belajar karena banyak permainan dan cerita tentang kehidupan sehari-hari. Belajar dengan model pembelajaran Jupiter itu seru. Aku jadi suka belajar karena banyak permainan dan cerita tentang